Kak, kalau ngomongin bahaya itu kan pasti biasanya ada tingkatannya. Iya, iya. Dan mungkin efek apa sih Kak yang paling parah dari dietnya yang dibikin sama Tia ini? Ini, jadi ketika kita melakukan diet yang sangat-sangat rendah kalori, Kabarnya Kak, kan beli. baik. Jadi kan tadi kakak sibukannya apa sih bukan? Sibukannya? Aku masih seperti biasa sih, masih ngurusin sosial media, sharing soal diet, masih yang sama. Oke Kak, untuk kan sekarang lagi banyak berita nih Kak tentang kakak mengeluarkan pendapat. Gimana sih menurut kakak pendapat tentang diet ala kakak Tia sendiri gitu? Iya. Jadi sebenarnya kalau specifically kita ngomong dietnya Tia, itu udah aku bedah total di YouTube ya, karena kan nggak bisa pakai opini aku. Kalau kita ngomong diet, itu harus dietnya Tia versus di-compare sama standar gizi, sama bukti ilmiah di-compare. Karena pendapat aku tetap nggak akan bisa untuk dipakai mensetujui atau mengkontrakan, itu nggak bisa, nggak kuat powernya gitu. Cuman setelah aku compare dari dietnya dengan versi ilmiahnya, aku pribadi di situ akhirnya masih sama sih dengan yang udah aku utarain di IGTV aku pertama. Kalau diet ini tuh adalah masuk ke dalam kategori diet yang super rendah kalori banget dan terlalu beresiko untuk diikutin oleh orang-orang yang tidak cocok kategorinya, seperti remaja yang masih tumbuh atau orang-orang yang memang komposisi tubuhnya nggak cocok aja untuk ngelakuin diet itu, karena resikonya itu banyak. Dan jujur yang berpendapat gini nggak cuma aku aja, cuman mungkin yang paling nyaring suaranya kebetulan aku. Profesor nutritionist yang udah sangat-sangat profesor yang kepintaran di gizinya tuh udah tinggi juga menyanggah diet ini. Dokter gizi banyak juga menyanggah, nutritionist juga banyak menyanggah. Jadi ketika nggak cuma satu orang yang bersuara, berarti kan di sini kita harus tarik kesimpulan ini di mana nih problemnya gitu. Jadi mungkin lebih baik nggak cuma nanya aku aja, coba tanya yang lebih senior lagi seperti profesor dan sebagainya. Ini problem menurut dokter sendiri gimana sih? Kan pasti kakak konsultasi Iya. dengan dokter gitu. Problemnya seperti apa sih? Jadi problemnya ketika dokter sudah bikin suatu diet untuk satu orang, contohnya aku atau Tia atau siapapun, itu memang sudah didesain secara spesifikly untuk orang itu, yang artinya tidak bisa dipublish dan yang artinya tidak bisa diikuti sembarangan. Meskipun ada disclaimer ya, ini diikutin dokter, ini dipandu dokter, tapi kan yang mengikuti rata-rata mungkin tidak punya budget untuk ke dokter. Resikonya ini yang harus kita pikirin. Kak, kalau ngomongin bahaya itu kan pasti biasanya ada tingkatannya. Iya. Dan mungkin efek apa sih Kak yang paling parah dari dietnya yang dibikin sama Tia ini? Ini, jadi ketika kita melakukan diet yang sangat-sangat rendah kalori, kita masuk ke fase kekurangan gizi. Tapi kalau kita jangka panjang, itu masuk ke skala kekurangan gizi yang berat, yang akut. Seperti kita tahu kekurangan gizi kan side effect-nya banyak. Itu kenapa pemerintah maksain banget gimana caranya biar masyarakat kita nggak kekurangan gizi kan. Ini malah disengajain dirinya dikurang-kurangin gizi tanpa paham metode yang benar. Jadi beresiko. Untuk remaja, resikonya adalah pertumbuhannya terhambat. Pertumbuhan tulang, pertumbuhan hormon, pertumbuhan sel otak, kejeniusan, ke IQ juga ngaruh. Untuk mungkin orang kayak aku yang nggak pertumbuhan, lebih ke imun sistem, apalagi masa COVID, banyak sih. Tapi betul nggak sih Kak, pola makan yang di-share oleh Kak Tia itu adalah pola makan yang memang dilakukan oleh eating disorder, orang-orang yang mengidap eating disorder, itu betul nggak sih? Itu menggiring. Itu menggiring. Jadi ketika terlalu saklek, Oke. nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, cuman boleh makan ini yang maksudnya yang udah ada di programnya. Ya sebenarnya kan dia membentuk program itu kan konsul sama dokter, jadi dia bisa nego nih sama dokter. Dok, aku nggak suka sayur, oke kita nego. Dok, aku sukanya ayam, oke kita nego. Jadi sebenarnya lebih enak untuk pelaku diet orang yang langsung konsul ke ahlinya. Tapi untuk orang yang di luar sana yang nggak punya budget, mungkin kan dia cuma lihat buku. Anggaplah aku nih anak remaja, aku beli buku. Oh, dia tuh pagi makannya ayam, siang makan ini, tanpa dia paham kenapa orang ini makan ayam, dia langsung ikutin aja. Akhirnya dia kalau harus dikasih daging sapi, dia nggak mau. Nggak mau, soalnya di bukunya juga cuman ayam. Karena dia nggak paham alasannya, ternyata ayam itu karena ada alasan tersendiri. Akhirnya ini ngebentuk orang-orang untuk takut sama jenis makanan tertentu tanpa alasan yang jelas. Menggiring ya, mengarah tanpa secara tidak sadar menggiring ke sana. Untuk tadi kan di YouTube kan bilang kalau maksudnya obesitas boleh melakukan diet tersebut. Yes. Itu seperti apa? Nah, untuk kategori yang boleh dan tidak boleh ini hanya dokter yang tahu. Karena nanti diobservasi. Jadi, very low calorie diet ini memang diadakan untuk orang-orang yang obesitasnya itu
lumayan tinggi dan udah di posisi yang mengancam nyawa. Jadi bagaimana caranya orang ini nih obesitas harus turun berat badan cepat, karena kalau nggak turun berat badan cepat mungkin jantungnya akan bermasalah, pembuluh darahnya akan bermasalah. Jadi ini tuh kayak emergency actionnya gitu loh. Jadi apakah orang ini cocok untuk very low calorie diet? Ya harus di assess dulu, dilihat, diobservasi oleh dokter. Oh nggak cocok, kamu mah kalori biasa, kalori defisit biasa juga bagus. Karena secara hasil studi, ini kan udah ada hasil studi meta analisis, orang yang dietnya low kalori banget dibandingin orang yang diet kalori defisit biasa, penurunan lemaknya itu sama. Bedanya kalau yang very low kalori, side effect-nya lebih banyak dan masalah tubuh yang lain ikut kurang, kayak ototnya, tulangnya. Tapi kalau yang diet biasa, kecepatan penurunan lemak sama. Jadi kalau menurut para ahli profesor yang aku ikutin seminarnya ya, ngapain kamu harus ngikutin diet yang resikonya lebih banyak ketika kalau di compare hasil penurunan lemaknya sama-sama aja kecepatannya. Jadi ya udah ikutin yang generally safe aja gitu. Ya mungkin tadi kan ada kata kakak soal misalnya itu obesitas, hanya obesitas tapi harus konsultasi ke dokter. Iya, obesitas dengan kriteria tertentu. Mungkin kalau di sendiri apa untuk menurut bukunya Katia sendiri udah nggak usah dicetak lagi atau udah ditarik aja atau gimana sih Kak? Kalau setelah aku kan sempat ikut seminar juga ya, oleh senior kayak profesor gitu yang membedah bukunya juga. Jadi aku sependapat dengan para senior, sebaiknya direvisi beberapa part aja. Jadi nggak usah kayak buang aja, enggak. Beberapa kayak sayur bikin gendut, mohonlah direvisi gitu. Terus selulosa menghambat berat badan atau apalah kalimatnya, mohon direvisi. Terus kalori juga yang ngasih tahu kalau dia makan 200 kalori, mungkin di hide aja biar orang nggak copy paste gitu. Mungkin dari kakak sendiri ada keinginan untuk ketemu Katia nggak sih? Aku pribadi sebenarnya pingin, tapi lebih nggak cuman jangan aku sama dia doang deh. Mungkin karena kan dia tuh sebenarnya aku punya feeling mungkin dia niatnya sangat baik. Aku bisa baca dari bukunya, niatnya baik, dia ingin mengedukasi ke arah yang positif, dia ingin memotivasi. Cuman dia sendiri karena dia bukan dokternya, dia tuh mungkin nggak terlalu paham juga kalau ini tuh dietnya beresiko atau enggak gitu. Jadi dia sharing dengan itikat baik aja. Tapi ternyata pas dia publish, yang lain baru komen gitu, baru mungkin di situ penulisnya shock. Jadi aku rasa mungkin lebih baik kalau yang profesional yang udah tinggi kayak profesor baru ketemu sama dokternya. Mungkin dari Biar kakak, kayak gitu lah. kakak sendiri gitu, misalnya kayak rencana bareng sama dokter ketemu Katia gitu. Aku sih nggak masalah karena aku kan emang hobi share edukasi diet secara general ya. Aku sih Kalau oke aja. kalau kapan untuk melobinya sendiri gitu untuk ketemu Katianya kapan sih? Apa udah WA-WA atau gimana? Aku rasa nggak harus di lobby sih, karena kan ini udah di compare dari versi science sama bukunya, ini memang udah banyak yang harus direvisi. Mungkin Nah, tapi ketika- semenjak pro kontra ini keluar, kakak udah pernah komunikasi sama Tianya langsung? enggak. Lagi untuk membuat buku, untuk juga punya buku ya, punya Ya. buku juga. Untuk membuat buku itu ada rekomendasi dari profesor atau dokter nggak sih Kak sebelumnya? Untuk kita launching buku. Jadi kalau untuk buku diet sebenarnya ini ada dua jenis, lebih ke cerita atau lebih ke edukasi. Beda kan? Kalau edukasi, at least kalaupun nggak mau direvisi oleh dokter atau apa, mengikuti fundamental diet yang udah ada kerangkanya. Ikuti itu pasti aman. Kasih bukti ilmiah kayak gitu. Atau mau direvisi